Guys, welcome back to my another video. Balik lagi sama Najwa di sini. Ya, aku Najwa Adri Alivia. NIM aku 2122271 dan aku berasal dari salah satu universitas terletak di Kota Bukit Tinggi, yaitu Universitas Islam Negeri Syekh M Jamil Jambek Bukit Tinggi. Dan aku merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan atau disingkat dengan FTIK, dan aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi pada video kali ini Najwa akan ngebahas tentang taksonomi. Nah, di mana taksonomi itu seringkali kita dengar istilahnya di ilmu biologi dan termasuk di dalamnya dunia pendidikan yang juga sekarang tuh diterapkan di Indonesia. Nah, jadi kita perlu ketahui dulu nih taksonomi itu apa dan nanti relevansinya itu apa ya sama pendidikan di Indonesia dan apa nih urgensinya dari taksonomi ini. Nah, jadi kita masuk ya kepada yang pertama, yaitu pengertian taksonomi. Nah, jadi kita pahamin dulu ya taksonomi atau kata taksonomi ini secara teori. Nah, kalau secara teorinya, taksonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengkelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup atau objek berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, kalau di dalam ilmu biologi, taksonomi itu merujuk kepada cara mengkelompokkan atau mengklasifikasikan organisme ke dalam kategori yang berbeda, mulai dari yang paling umum hingga ke paling spesifik. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan nih, taksonomi ini merupakan bentuk kerangka kerja. Kerangka kerja seperti apa ya? Kerangka kerja yang mengatur di mana nanti pengetahuan itu atau sesuatu yang akan dikelompokkan itu atau diklasifikasikan itu mulai dari yang umum sampai ke yang khusus. Artinya merupakan cara kerja yang sistematis mulai dari yang paling umum sampai yang ke yang paling khusus. Nah, makanya kenapa taksonomi ini juga digunakan nih di dalam dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu tidak bisa kan diterapkan dengan cara yang ibaratnya seperti acakadul yang ibaratnya tidak beraturan. Itu kan gak mungkin. Makanya kenapa perlu dalam pendidikan itu kerangka kerja. Nah, untuk dari segi aspeknya sendiri, taksonomi dalam pendidikan itu ada 3. Nah, yang pertama ada taksonomi kognitif, yang kedua ada taksonomi afektif, dan yang ketiga ada taksonomi psikomotor. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, jadi untuk yang pertama, kita akan ngebahas tentang taksonomi kognitif. Nah, kalau untuk dari kata taksonominya tadi sudah kita tahu ya, bahwa dia merupakan kerangka kerja yang sistematis. Nah, jadi kalau kognitif ini itu merupakan artinya sama dengan knowledge atau pengetahuan. Nah, jadi taksonomi kognitif ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan dan hasil pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas kognitif yang diperlukan. Jadi taksonomi kognitif ini merupakan kerangka kerja yang memang diperhatikan sekali dalam bidang aspek kognitif atau pengetahuan. Nah, di mana dalam taksonomi kognitif ini itu paling terkenal adalah taksonomi Bloom. Nah, kenapa taksonomi Bloom? Karena taksonomi ini dikembangkan oleh Bloom dan rekan-rekannya di tahun 1956. Nah, taksonomi ini mengelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam 6 kognitif atau 6 tingkat kognitif yang dimana diurutkan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Seperti yang kita tahu, taksonomi tadi itu dia merupakan kerangka kerja yang sistematis mulai dari yang umum sampai yang ke yang paling khusus. Nah, kita lihat ya 6 tingkatan itu apa aja. Nah, kita masuk. Yang pertama, tingkatannya adalah pengetahuan atau knowledge, di mana pengetahuan ini itu mengingat informasi yang telah dipelajari dalam pembelajaran seperti fakta, definisinya, kemudian konsep-konsepnya yang dasar-dasar. Nah, masuk ke tingkatan kedua yaitu pemahaman, di mana memahami makna dari informasi yang sudah didapatkan dari pengetahuan tadi yang baru saja diingat tadi. Nah, kemudian mulai nih memahami seperti kita menjelaskan apa sih konsep-konsep atau ide-ide yang kita dapatkan berdasarkan informasi dari pengetahuan yang kita dapatkan tadi. Nah, kita lanjut ke
tingkatan yang ketiga, yaitu adalah penerapan atau pengaplikasian, di mana menggunakan pengetahuan dalam situasi baru, seperti menerapkan rumus atau prosedur. Nah, jadi mulai nih, informasi tadi kan sudah mulai dipahamin. Pertama dia mendapatkan informasi, kemudian yang kedua dia mulai memaknai dan memahami pengetahuan atau informasi yang dia dapatkan tadi, kemudian mulai dia terapkan, mulai dia aplikasikan, implementasikan. Nah, untuk tingkatan yang selanjutnya analisis, yaitu memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur dan hubungan antar bagian. Nah, analisis di sini maksudnya adalah memahami lebih lanjut, menganalisa, menggunakan akal pikir untuk berpikir kritis nih. Ditingkatkan lagi tuh dari yang tadi hanya pengetahuan, kemudian pemahaman, setelah itu pengaplikasian. Setelah diterapkan dan diaplikasikan harus dianalisis, analisa menggunakan akal supaya gimana caranya pengetahuan tadi itu bisa saling berhubungan satu sama lain, supaya pengetahuan itu ketika dipecah nanti dia tetap menjadi pengetahuan yang struktur dan saling berhubungan satu sama lain, baik antar bagian yang sudah dipisah-pisahkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya tingkatannya adalah sintesis, di mana untuk sintesis ini itu menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk ide atau produk baru. Nah, jadi dari setelah melakukan analisa tadi, dilakukanlah sintesis yang merupakan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk ide atau produk baru. Kemudian yang terakhir dilakukan evaluasi. Evaluasi ini merupakan penilaian. Kita menilai nih, membuat keputusan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, seperti kita memberikan argumen atau kritik terhadap suatu pengetahuan yang tadi kita dapatkan berdasarkan analisanya, berdasarkan sintesisnya, kita memberikan kritik terhadap hal tersebut. Nah, itu yang menjadi 6 tingkatan kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Di tahun 2001 dilakukan revisi taksonomi Bloom oleh Lorin Anderson dan David Cradwell, di mana beberapa istilahnya yang tadi udah kita tahu ada 6 tingkatan itu dirubah dan urutan beberapa tingkatannya itu juga disesuaikan. Nah, sehingga dari hasil revisi tersebut dihasilkanlah pertama mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Sehingga terlihat kan perbedaannya dari 6 yang Nazwa sebutkan tadi dengan 6 lagi poin yang diterapkan setelah revisi. Nah, kalau yang pertama tadi kan tentang pengetahuan atau knowledge. Kemudian setelah revisi berubah menjadi mengingat atau remembering. Kemudian yang kedua masih memahami, yang ketiga aplikasi atau menerapkan, kemudian selanjutnya analisis, kemudian mengevaluasi, menciptakan. Nah, beda lagi tuh di poin nomor 5 sama 6. Kalau evaluasi yang sebelum revisi, di taksonomi kognitif itu evaluasi terletak di tingkatan ke-6, sedangkan kalau setelah revisi itu di poin ke-5. Nah, kalau di sebelum revisi itu tidak ada menciptakan, hanya memberikan sintesis. Nah, sedangkan setelah revisi taksonomi Bloom ini diadakanlah penciptaan atau creating atau menciptakan produk, menciptakan ide gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pembahasan yang kedua, yaitu taksonomi afektif. Nah, jadi kita masuk ya pembahasan yang kedua, yaitu tentang taksonomi afektif. Nah, kalau afektif berarti dia itu menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan sikap, dengan moral yang ada dalam diri individu. Nah, kemudian taksonomi afektif ini dikembangkan oleh ahli yang bernama David Cradwell dan rekan-rekannya di tahun 1964 sebagai bagian dari revisi taksonomi Bloom. Nah, taksonomi ini terdiri dari 5 tingkat. Kalau tadi taksonomi kognitif ada 6 tingkatan, kalau di taksonomi afektif dia ada 5 tingkatan. Nah, diurutkan juga tuh sistematis dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Pertama, kalau untuk taksonomi afektif itu ada yang namanya penerimaan. Nah, penerimaan seperti apa? Yaitu kesediaan untuk mendengarkan, memperhatikan, dan menerima informasi. Nah, ini merupakan nih tingkat dasar dari si individu untuk menunjukkan perhatian terhadap stimulus tertentu yang diberikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, kemudian tingkatan yang kedua itu respon. Nah, tindakan aktif yang menunjukkan keterlibatan dengan informasi, seperti berpartisipasi dalam diskusi yang dilakukan dalam pembelajaran, kemudian menunjukkan minat terhadap suatu topik tertentu. Nah, itu
merupakan respon yang dinilai dalam taksonomi afektif juga. Nah, kemudian lanjut tingkatan ketiga yaitu penilaian. Nah, memberikan nilai atau makna pada suatu ide, objek, atau perilaku. Di tingkat penilaian ini, siswa atau individu yang sedang berkembang itu mulai nih mengembangkan nilai-nilai, sikap yang lebih dalam terhadap informasi atau pengalaman dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya tingkatan yang keempat yaitu organisasi, yaitu mengorganisir nilai-nilai dan sikap yang berbeda ke dalam sistem yang lebih koherensif, atau maksudnya tuh ke dalam sistem yang di mana individu itu bisa mengintegrasikan nilai-nilai yang berbeda dan membuat prioritas di antara mereka yang relevan dengan kehidupan mereka yang akan mereka terapkan gitu. Kemudian untuk tingkatan yang kelimanya merupakan itu adalah karakterisasi, di mana tingkat tertinggi itu individu mampu menginternalisasi nilai dan sikap sehingga dengan itu menjadi bagian dari kepribadian mereka gitu. Jadi sikap dan nilai yang sudah dipelajari tadi dalam proses pembelajaran itu bisa melekat nih dalam diri mereka dan menjadi karakter yang baik seperti itu. Jadi itu juga merupakan perilaku-perilaku yang nantinya akan konsisten dan terintegrasi secara konsisten berdasarkan nilai-nilai yang sudah diajarkan dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tadi. Nah, seperti itu. Kita lanjut kepada taksonomi yang ketiga, yaitu taksonomi psikomotor. Nah, jadi untuk taksonomi psikomotor ini, kalau psikomotor berarti dia yang berkaitan dengan keterampilan, aktivitas fisik, skill, kemudian keahlian-keahlian yang akan mereka miliki gitu. Nah, taksonomi psikomotor ini lebih merujuk kepada keterampilan ya. Nah, jadi taksonomi psikomotor ini itu diadakan oleh ahli yang dimana termasuk di dalamnya ada Dave and Harrow. Nah, meskipun ada beberapa versi, jadi struktur umum nih yang bisa kita ketahui ya dari taksonomi psikomotor untuk kita bahas pada hari ini itu ada beberapa tingkatan, yaitu ada 7. Nah, kalau di taksonomi kognitif tadi ada 6, taksonomi afektif ada 5. Nah, kalau di taksonomi psikomotor ada 7. Tadi 5 ya, 5 bukan 10, oke? Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu tingkatannya adalah pengamatan nih. Pengamatan, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami elemen-elemen fisik yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas. Di mana di sini diperlukan siswa itu untuk mampu mengamati, menginterpretasikan informasi sensorik gitu. Jadi siswa harus mulai diawali tuh dengan pengamatan dulu gitu. Mereka untuk mengamati dulu seperti apa sih informasi yang mereka dapatkan nih, pelajarannya seperti apa sih gitu. Kemudian yang kedua adalah persiapan. Tingkatan yang kedua itu persiapan atau set. Nah, kesiapan untuk melakukan tindakan yang dimana mencakup kesiapan mentalnya, emosionalnya, bahkan fisiknya sekalipun untuk melakukan keterampilan tertentu. Ingat ya, taksonomi psikomotor, berarti taksonomi psikomotor itu berkaitan dengan keterampilan individu atau skill. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan, yaitu melakukan keterampilan di bawah bimbingan atau instruksi, yang dimana di tahap ini itu individu atau siswa mulai menerapkan keterampilan dalam pengawasan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tindakan yang terampil. Nah, di tingkatan yang keempat ini itu diharapkan siswa itu mampu memiliki kemampuan untuk melakukan keterampilan dengan lebih mandiri dan dengan tingkatan keahlian yang lebih tinggi. Nah, di tahap ini siswa atau individu mulai menunjukkan keterampilan yang lebih terampil dan terkoordinasi. Mungkin yang sebelumnya ditindakan hanya secara umum, hanya secara abstrak gitu ya, hanya secara asal-asalan. Nah, di tingkatan yang selanjutnya tuh individu atau siswa itu bisa keterampilannya lebih rapih, lebih terkoordinir gitu dibandingkan keterampilan, ibaratnya keterampilan itu lebih terasah gitu, lebih terarah gitu. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah tindakan yang terampil lanjutan atau complex over response. Nah, kemampuan ini itu merupakan tindakan diharapkan memiliki kemampuan untuk keterampilan dengan tingkat keahlian yang tinggi
dan tanpa usaha yang terlihat, di mana individu dapat melakukan keterampilan itu secara otomatis dan efisien. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tingkatannya adaptasi, di mana kemampuan untuk menyesuaikan keterampilan yang telah dipelajari oleh individu tadi dalam pembelajaran untuk situasi baru atau berbeda, di mana menunjukkan nih fleksibilitas dan kreativitas dalam menerapkan keterampilan yang sebelumnya telah diasah, telah dikuasai, telah dipelajari, seperti itu. Nah, untuk tingkatan yang terakhir, tingkatan ketujuh itu adalah kreasi, di mana tingkat tertinggi ini diharapkan nih individu itu dapat menciptakan gerakan atau keterampilan baru. Nah, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh dalam proses pembelajaran tadi. Nah, sebenarnya kita lihat ya, sama kayak taksonomi kognitif tadi, setelah revisi diharapkan di tingkatan ke-6 itu kegiatannya adalah mencipta atau menciptakan. Nah, sama di taksonomi psikomotor ini juga nanti individu atau peserta didik atau siswa itu juga diharapkan dapat menciptakan gerakan atau keterampilan baru atau menciptakan sesuatu yang baru berkaitan dengan psikomotor atau keterampilannya. Nah, setelah itu kita harus lihat dulu ya, apa sih urgensi nih atau pentingnya, kenapa sih tiga taksonomi itu penting. Nah, kita mulai dari taksonomi kognitif terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita lihat nih, untuk dari taksonomi kognitif ini tuh kenapa sih penting dalam pendidikan? Ada 3 poin yang bisa kita ambil kenapa taksonomi kognitif ini penting. Yang pertama, taksonomi kognitif ini penting karena dia mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Nah, jadi kan kita harus memastikan nih bahwa pembelajaran yang kita terapkan, yang diajarkan nanti kepada siswa itu sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Jangan malah nggak sesuai sama kebutuhan siswa sehingga akhirnya tujuan pembelajaran nanti tidak tercapai. Nah, makanya kenapa taksonomi kognitif ini perlu dan penting. Dia disesuaikan untuk menciptakan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan tingkat kognitif siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai evaluasi, di mana taksonomi kognitif ini memfasilitasi penilaian yang lebih efektif terhadap pemahaman dan keterampilan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu taksonomi kognitif ini menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan kurikulum. Nah, dia penting nih untuk pengembangan kurikulum yang berfokus pada peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan. Nah, yang selanjutnya kita lihat kenapa sih taksonomi afektif itu penting dalam dunia pendidikan. Kan kalau taksonomi kognitif itu penting, nah terus taksonomi afektif juga penting. Ya penting dong. Kenapa dia penting? Kita lihat ada beberapa poin di sini yang bisa kita ambil poinnya kenapa taksonomi afektif itu penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, taksonomi afektif ini penting dalam pendidikan karena dia dapat membantu dalam pengembangan sikap positif dan nilai etika pada siswa. Nah, sering ya kita lihat mungkin di zaman sekarang ini atau zaman sebelumnya itu seringnya terdengar bahwa merosotnya moral atau etika siswa. Kayak, aduh anak zaman sekarang itu nggak ada yang bermoral ya, etikanya nggak ada, attitude-nya nggak ada. Nah, makanya gencar sekali pendidikan di Indonesia terutama itu gencar sekali untuk mengedepankan pendidikan karakter, pendidikan moral. Nah, seperti itu. Nah, taksonomi afektif ini sangat membantu sekali dalam menciptakan pengembangan karakter yang sesuai, yang ibaratnya tuh gimana ya? Pengembangan karakter yang memang sesuai dengan adat dan budaya moral etika di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu taksonomi afektif itu mampu nih mendorong siswa atau peserta didik atau individu untuk terlibat secara emosional dalam proses pembelajaran sehingga akan timbul nih motivasi di dalam diri mereka dan mereka akan mau untuk terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran. Karena kita sering lihat bahwa memang anak-anak dalam proses pembelajaran itu masih banyak sekali yang pasif gitu kan. Makanya kita perlu memperhatikan itu lebih jauh lagi, meningkatkan motivasi mereka, keinginan mereka untuk aktif dalam kegiatan proses berpembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah taksonomi afektif ini penting nih dalam pendidikan karena dia mengakui nih bahwa pembelajaran itu tidak hanya melibatkan aspek kognitif tapi juga dari segi batiniah atau emosional atau sosialnya
si individu atau peserta didik tersebut. Makanya nggak cuma hanya ini, tapi harus relevan juga nih yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam hatinya, karakternya, sifatnya, sikapnya, seperti itu tuh harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa sih taksonomi psikomotor itu penting dalam pendidikan. Kita lihat ya. Nah, nggak kalah pentingnya juga bahwa taksonomi psikomotor ini sangat berperan penting sekali dalam pendidikan. Ada beberapa poin yang akan kita garis bawahi. Yang pertama yaitu taksonomi psikomotor itu mampu membantu pendidik dalam merancang kurikulum yang fokus pada pengembangan keterampilan motorik dan fisik. Nah, jadi nggak hanya berfokus kepada pengembangan kognitif dan emosional saja, tapi keterampilannya peserta didik, keterampilannya individu itu juga perlu untuk diperhatikan. Nah, makanya kenapa taksonomi psikomotor itu penting. Kemudian yang kedua, taksonomi psikomotor itu penting dalam pendidikan karena dia mampu memfasilitasi penilaian terhadap kemampuan fisik dan keterampilan praktis siswa. Jadi nggak hanya kemampuan berpikir saja, berpikir kritis, nggak hanya tentang pengetahuannya saja, namun juga difokuskan kepada keterampilannya si peserta didik sebagai individu yang aktif bergerak, seperti itu. Kemudian selanjutnya, taksonomi psikomotor itu juga menyediakan kerangka untuk pengajaran yang melibatkan praktik langsung dan pengalaman belajar yang aktif. Seperti yang Najwa bilang tadi bahwa masih terdapat di beberapa sekolah atau beberapa pembelajaran yang terdahulu yang sudah diterapkan itu masih banyak sekali pembelajaran yang pasif, mungkin mulai dari gurunya yang mungkin kurang menguasai metode atau model pembelajaran yang interaktif, yang aktif gitu kan. Kemudian memang mungkin tidak kesulitan dalam memahami karakter siswa, nah gitu kan. Kemudian skill untuk mengetahui skillnya apa, keahliannya apa gitu kan, untuk mengasah itu masih sempat terkendala. Dan makanya itu adanya taksonomi psikomotor ini sangat membantu nih untuk menyediakan kerangka tadi, yang dimana kerangkanya tuh nanti akan terlibat di sana, ada praktek secara langsung, ada pengalaman belajar yang aktif sehingga siswa mudah untuk mengamalkan, mudah untuk menerapkan, mudah untuk menciptakan gitu kan pengetahuan-pengetahuan baru, mungkin dengan minimalnya itu bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan taksonomi psikomotor ini pendidik juga dapat lebih efektif dalam merancang pengalaman belajar yang mendukung pengembangan keterampilan fisik dan motorik siswa, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya. Nah, jadi kita masuk ya kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang kenapa sih taksonomi itu menjadi PR atau homework untuk revolusi pendidikan di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita tahu dari awal tadi, yang sudah Najwa bahas, bahwa memang taksonomi itu merupakan kerangka kerja yang sistematis dan dia sangat berperan penting sekali dan sangat urgensi sekali, terutama dalam perannya terhadap pendidikan, termasuk di pendidikan di Indonesia. Nah, jadi taksonomi pendidikan ini tadi kan sangat berperan ya untuk membantu pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi guru. Nah, dengan kita memanfaatkan taksonomi ini dengan baik dan secara maksimal, maka pendidikan Indonesia ini diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan semakin berkembangnya zaman, yang mulai dari revolusi 4.0 sampai mungkin di sekarang sudah masuk revolusi 5.0. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka pendidikan juga harus terus semakin berkembang. Nah, namun dengan semakin berkembangnya pendidikan itu, maka tidak bisa dilakukan pendidikan itu dikembangkan hanya dengan secara tidak sistematis atau tidak terstruktur, yang dimana nanti pendidikan di Indonesia malah akan kacau. Nah, maka ini menjadi PR untuk revolusi pendidikan di Indonesia, harus disesuaikan secara sistematis dan terstruktur bagaimana pendidikan di Indonesia ini bisa mencapai tujuan dari pendidikan yang diharapkan, sehingga nanti akan lahir generasi-generasi sumber daya yang berkualitas dari pendidikan yang diterapkan di Indonesia gitu.
Jadi tidak hanya untuk pendidikan di luar negeri yang berkualitas, namun Indonesia juga mampu bersaing dengan pendidikan-pendidikan di luar negeri, bahwa Indonesia memiliki pendidikan yang tidak kalah saing, yang nanti akan melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang siap menghadapi tantangan revolusi yang semakin berkembangnya zaman, semakin terus berkembang dengan semakin kecanggihan teknologi. Pendidikan di Indonesia tidak akan tertinggal. Nah, maka itu menjadi perhatian untuk kita, menjadi perhatian juga untuk para akademisi, kemudian menjadi perhatian untuk pendidikan, aktivitas pendidikan di Indonesia. Maka harus memperhatikan bagaimana taksonomi ini dapat diterapkan dengan baik dalam dunia pendidikan di Indonesia, supaya pendidikan di Indonesia bisa lebih terstruktur, kurikulum yang diterapkan juga bisa sesuai, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan seluruh anak didik, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tidak hanya berpusat di kota saja gitu. Jadi itu ya teman-teman, kenapa taksonomi itu penting banget dalam pendidikan di Indonesia dan menjadi PR untuk revolusi pendidikan di Indonesia terutama. Nah, jadi sampai juga kita di penutup untuk video Najwa pada kali ini. Nah, terima kasih ya kepada teman-teman yang udah nonton video Najwa pada kali ini. Dan Najwa mohon maaf banget, Najwa masih banyak banget kelibet-kelibetnya dan bingungnya. Maksudnya bukan bingung dalam menyampaikan ya, tapi bahasa Najwa untuk Najwa itu maksudnya kayak gini nih, kan Najwa bingung nih dalam menyampaikannya, itu masih menjadi PR juga sama Najwa. Dan Najwa minta doanya juga supaya kedepannya Najwa bisa lebih lancar lagi dalam berbicara, menerangkan lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Dan Najwa berharap semoga video edukasi Najwa kali ini bisa membantu teman-teman dan membantu teman-teman untuk berpikir lebih luas lagi, yang sebelumnya sudah luas tapi lebih luas lagi, kita melihat, membuka mata terhadap pendidikan di Indonesia kita pada saat ini yang memang sangat masih memerlukan perhatian kita gitu kan, terutama untuk aktivis pendidikan di Indonesia. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi Najwa mohon maaf banget karena Najwa masih ada keterlibatan, mungkin masih ada pengulangan kata yang itu cukup mengganggu. Tapi ya disinilah Najwa untuk belajar, tapi Najwa juga mau untuk berbagi. Selain untuk memenuhi tugas, tapi Najwa juga mau untuk berbagi supaya video ini bermanfaat buat teman-teman dan kita bisa saling sharing satu sama lain. Oke, kayaknya segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Thank you so much for watching, atau kayak terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Di sini ada Adam dan ada Alin. Mereka tidak berpartisipasi karena hari ini hanya Najwa aja yang bicara. Ya karena mereka juga bicara kalau Najwa bicara sih. Oke, jadi sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video Najwa meluangkan waktunya. See you in the next video. Bye.